semuanya, apa kabar? Ya, saya harap kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, hari ini kita akan belajar ekonomi, yaitu materinya tentang kerjasama ekonomi internasional. Perkenalkan, saya Miss Sika, saya dari SMAK 3 BPK Penambur Bandung. Ya, langsung saja untuk yang pertama, kita bahas tentang pengertian kerjasama ekonomi internasional. Oke, kerjasama ekonomi internasional adalah suatu kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain. Kerjasama tersebut dapat terjadi hanya melibatkan dua negara maupun lebih dari dua negara atau banyak negara gitu ya. Dalam sebuah kerjasama ekonomi antar negara, setiap pihak yang melakukan kerjasama itu pasti mengharapkan sebuah keuntungan. Hal ini dapat dilihat dari contohnya dalam kerjasama negara maju dan negara berkembang. Ya, negara maju membutuhkan bahan mentah untuk diolah atau diproduksi. Ya, sedangkan negara berkembang membutuhkan mesin, peralatan, teknologi, bahkan modal dari negara maju itu sendiri. Ya, yang memproduksi itu negara maju dan yang mungkin banyak menggunakan atau mengimpor barang-barang tersebut itu adalah negara-negara berkembang. Ya, itu dia salah satu manfaatnya atau salah satu tujuannya ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang manfaat kerjasama ekonomi internasional. Ya, yang pertama yaitu memperluas lapangan kerja bagi tenaga kerja. Iya, kalau satu negara melakukan hubungan kerjasama yang baik dengan negara yang satunya, ya di sini kita bisa memperluas lapangan pekerjaan kita. Contohnya kita dengan negara-negara tetangga kita, Malaysia, Singapura, ya kita sering memberikan tenaga-tenaga kerja kita untuk bekerja di sana, ya atau mengekspor tenaga kerja kita untuk bekerja di sana. Itu TKI, TKW, ya itu mengurangi yang namanya pengangguran. Oke, kemudian yang kedua mempercepat pertumbuhan ekonomi. Nah di sini dalam kegiatan atau aktivitas ekspor atau impor barang dan jasa, kalau ekspornya itu semakin tinggi, maka kita akan meningkatkan devisa negara kita. Nah, inilah membuat atau mempercepat laju pertumbuhan ekonomi suatu negara tersebut. Kemudian yang ketiga, mempererat persahabatan antar negara. Ya, kalau suatu negara dengan negara lain melakukan kerjasama, pasti menjadi jadi dekat ya, gitu ya. Nah, contohnya kemarin kita pernah mengalami musibah tsunami ya. Jadi mereka negara-negara yang prihatin terhadap kita atau yang sudah punya hubungan dengan kita, mereka membantu dari segi finansial, dorongan ataupun motivasi. Gitu. Kemudian yang keempat, meningkatkan efisiensi ekonomi negara. Ya, ini bisa dilihat dari tadi pertumbuhan ekonominya, kemudian peningkatan devisanya gitu ya. Kemudian yang kelima memperluas pasar. Nah, di sini kalau kita banyak memproduksi barang atau jasa, jadi target pasar kita tidak hanya pada domestik doang atau daerah tertentu, tapi kita bisa juga menjual ke luar negeri jika kita tidak menutup diri ya. Kemudian transfer teknologi antar negara. Nah, ini juga sangat baik ya gitu. Jadi Indonesia mempunyai kesempatan untuk menimba ilmu, pengetahuan, dan teknologi dari negara-negara maju seperti negara Jepang ataupun Amerika. Kemudian mendorong kegiatan investasi antar negara. Kegiatan ekonomi di Indonesia dapat cepat berkembang karena masuknya modal asing atau orang mau berinvestasi ke negara kita. Itu. Kemudian meningkatkan kualitas dan mutu proses produksi. Ya, benar sekali ya. Kalau kemarin kita memproduksi padi itu masih menggunakan teknologi yang sangat minim atau bahkan mungkin dengan cara-cara yang sangat tradisional. Tapi ketika kita melakukan kerjasama ekonomi, maka kita bisa mengimpor barang-barang yang kualitasnya sangat bagus ya dari segi teknologi. Jadi memproduksi padinya sudah menggunakan traktor dan alat-alat teknologi lainnya. Nah, kemudian kita lanjut ke
Bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional, yaitu yang pertama kerjasama ekonomi bilateral, kerjasama ekonomi regional, kerjasama ekonomi multilateral, dan kerjasama ekonomi antar regional. Ya, kita akan bahas satu persatu kerjasamanya, yaitu kerjasama ekonomi bilateral. Namanya BI ya, berarti dua. Kerjasama ekonomi bilateral adalah kerjasama ekonomi yang terjadi antara dua negara. Ini misalnya seperti negara Indonesia dan Jepang, bisa dilihat seperti di gambar ya, Bapak Jokowi sedang bersalaman dengan Presiden Jepang. Itu. Oke. Kemudian yang kedua, kerjasama ekonomi regional. Nah, region, wilayah atau kawasan. Nah, kerjasama ekonomi regional adalah kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara yang berada di kawasan tertentu. Ya, di kawasan tertentu. Tidak ada diikutsertakan negara-negara yang berada di kawasan lain. Ini contohnya seperti ASEAN, itu Association of East Asian Nations. Ini anggotanya adalah negara-negara Asia Tenggara. Ya, ada Indonesia juga gitu. Kemudian yang kedua AFTA, ini bagian dari ASEAN ya. Tapi ASEAN Free Trade ini organisasi tentang perdagangan bebas di Asia Tenggara. Ya. Kemudian ada APEC, Asia Pacific Economic Corporation. Kalau tadi ASEAN itu Asia Tenggara, ini Asia Pasifik. Ya, organisasi Asia Pacific Economic Corporation. Masih satu kawasan. Kemudian kalau dari Eropa itu ada Uni Eropa, ya, itu kawasan Eropa. Nah, bisa dibedakan ya. Ada bilateral, regional, itu kawasan. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah kerjasama ekonomi multilateral. Kalau tadi ada dua, ada regional antar wilayah, ini multilateral, tidak dibatasi ya. Kerjasama ekonomi multilateral adalah kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh banyak dan tidak dibatasi oleh wilayah tertentu. Jadi tidak dibatasi ya, dan ini bisa diikuti oleh banyak negara. Contohnya ini seperti contohnya seperti organisasi World Trade Organization atau WTO. Nah, ini organisasi dunia tentang perdagangan bebas, ya, organisasi perdagangan bebas, World Trade Organization, perdagangannya. Kemudian ada IMF, International Monetary Fund. Nah, ini adalah organisasi di mana mereka sering meminjamkan dana atau memberikan bantuan dana kepada negara-negara berkembang yang sedang membutuhkan dana. Nah, Indonesia juga pernah meminjam dana ke IMF, International Monetary Fund. Kemudian ada ILO, ya, International Labour Organization. Nah, ini tentang organisasi buruh atau tenaga kerja ya. Jadi ada naungannya juga secara internasional. Nah, inilah kerjasama ekonomi multilateral, tidak dibatasi oleh wilayah tertentu dan diikuti oleh banyak negara. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah kerjasama ekonomi antar regional. Nah, kalau tadi bilateral, regional, multilateral, nah ini dia antar regional. Kerjasama ekonomi antar regional adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih lembaga-lembaga ekonomi regional seperti ASEAN dan Uni Eropa. Jadi mereka melakukan kerjasama, yaitu yang melakukannya adalah regional, masing-masing regional. Misalnya si ASEAN tadi melakukan kerjasama dengan region organisasi Uni Eropa. Selanjutnya, lembaga kerjasama ekonomi internasional, ada banyak lembaga-lembaganya. Nah, ini bisa kamu pelajari dan baca-baca nanti di buku kamu masing-masing ya. Kemudian kita lanjut ke contoh soal. Nah, ini contoh soalnya, ini adalah pertanyaannya ya. Mari kita bahas. Berikut ini bukan tujuan kerjasama ekonomi antar negara. Yang bukan tujuan adalah A. Meningkatkan kehidupan ekonomi yang terlibat di dalamnya. B. Mempererat persahabatan antara negara-negara di dunia. C. Meningkatkan kuantitas sumber daya manusia negara-negara yang terlibat di dalamnya. D. Menciptakan tatanan kehidupan ekonomi dunia yang adil dan berimbang. Kira-kira yang mana nih? Jawabannya, meningkatkan kehidupan. Iya benar. Mempererat persahabatan. Benar juga. Nah, C. Meningkatkan kuantitas. Hati-hati. Kuantitas sumber daya manusia. Kuantitas SDM. Nah,
menciptakan tatanan kehidupan ekonomi dunia yang adil dan berimbang. Benar ya? Nah, yang menjadi jawabannya adalah yaitu yang bukan tujuan kerjasama ekonomi internasional adalah C. Opsi C, yaitu bukan hanya sekedar peningkatan jumlah. Nah, jadi kalau semakin banyak jumlah SDM tanpa dibarengi dengan adanya lapangan pekerjaan, itu akan mengakibatkan negara tersebut kayak banyak pengangguran atau banyak yang miskin gitu, karena tidak dibarengi dengan lapangan-lapangan pekerjaan gitu. Oke, selanjutnya soal yang kedua yaitu perdagangan bebas merupakan pilihan untuk memajukan perdagangan internasional. Nah, tadi perdagangan bebas kita singkat sedikit, kita bahas sedikit ya. Untuk menghindari terjadinya sengketa dalam perdagangan. Nah, ini tujuannya supaya tidak terjadi sengketa tadi atau perselisihan. Ya, kata kuncinya perdagangan internasional. Kalau tadi perdagangan secara Asia, tahu ya. Nah, ini dia secara internasional. Itu kira-kira yang mana jawabannya? Ya, jawabannya adalah A. Organisasi Perdagangan Bebas secara internasional adalah WTO atau World Trade Organization. Sementara AFTA adalah kesepakatan perdagangan bebas antar negara yang bergabung dalam organisasi ASEAN. Ya, sama-sama mereka organisasi perdagangan bebas. Tapi kalau WTO itu secara internasional. Nah, kalau AFTA itu lebih ke perdagangan bebas antar negara yang tergabung dalam organisasi ASEAN. Ya. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini ya. Tetap semangat untuk belajar di rumah, jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.